Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita semua telah mendapatkan nikmat yang besar dengan mendapatkan hak talqin zikir. Alhamdulillah, hari kemarin, hari Kamis, tanggal 7 Agustus, manakib di pesantren Sirna Rasa, Kacembaran Rahmaniyah. Banyak ikhwan akhwat yang datang jauh-jauh dari mana-mana. Telah dibisahkan untuk hadir langsung manakib di pesantren Sirna Rasa bersama Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Perjalanan dari Jogja ke manakib kami kemarin menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam. Alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah bersama Syekh Mursyid. Bertepatan pas sebelum sholat maghrib kita bisa sampai di Sirna Rasa dan merasakan nikmatnya amaliyah dibersamai oleh Syekh Mursyid secara zahir, secara dekat. Ada rasa tersendiri, dibimbing langsung, dituntun langsung. Pasti ikhwan akhwat semuanya pun mendambakan untuk bisa selalu sering sohbah kepada Syekh Mursyid. Bukan membanggakan bahwa belum bisa hadir ke Sirna Rasa ataupun tidak pernah hadir, tetapi kacembaran rahmaniyah daripada Syekh Mursyid itu cukup luar biasa. Tapi kita harus punya motivasi yang kuat untuk bisa hadir bersama dengan Syekh Mursyid, mempersamai Syekh Mursyid. Abah pernah menyampaikan, yang sudah baik hatinya belum sholat, hatinya sudah bagus, tinggal sholatnya yang sudah bagus, sampai hitam jidatnya, tinggal perbaiki hatinya. Yang bagusnya mah sholatnya bagus, amaliyahnya bagus, hatinya bagus. Untuk melemaskan hati yang keras yang ada di diri kita, makanya kita istiqomah mengamalkan zikrullah. Air yang begitu lembut, kita pegang pun rasanya tidak ada keras-kerasnya. Tapi kalau terus-menerus mengucur ke satu titik arah tujuan, walaupun itu sekeras batu sekalipun, batu itu bisa hancur. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di sini ada timbul pertanyaan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertasawuf? Sabda Syekh Mursyid pernah menyampaikan, memberikan jawaban tentang pertanyaan ini. Apakah Rasulullah bertasawuf?
Atau ada pertanyaan, kalau begitu Rasulullah apakah bertasawuf? Syekh Mursyid memberikan jawaban, bukan kalau memang benar beliau bertasawuf atau Rasulullah bertasawuf. Karena ahlak Rasulullah itu adalah ahlak Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasul, karena hulukul Quran adalah ahlaknya itu Al-Quran. Diriwayatkan Ahmad Abu Dawud dari Aisyah. Jangan mengatakan Rasulullah tidak bertasawuf atau di zaman beliau belum ada tasawuf. Apabila ada yang berpendapat demikian berarti mempersempit wawasan Al-Quran dan menganggap ada yang kurang pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya akan beranggapan masih ada kekurangan pada Al-Quran. Berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna. Hal demikian mustahil karena Allah Maha sempurna dengan segala firman-Nya. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Ia Maha kaya raya dan hanya Dia yang membuat orang menjadi kaya. Al-Ghaniyu Al-Mughni. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fatir yang artinya, hai manusia, kamulah yang perlu Allah dan Allah dialah yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Sebelum ada kalimat kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya. Setelah habis kalimat kaya pun, Allah Ta'ala tetap kaya. Sebelum ada kalimat sebelum dan sesudah, musnah kalimat sesudah, Allah Ta'ala tetap ada. Wal awwalu qabla kulli awwali wal akhiru ba'da kulli akhirin. Dialah yang awal sebelum kalimat awal dan yang akhir setelah tiada kalimat akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Ikhwan Ahmad yang dimuliakan Allah, sejauh mana hubungan tasawuf dengan Islam? Di sini Syekh Mursyid memberikan penerangan bahwa apabila ada pertanyaan seperti itu berarti ada jarak antara keduanya. Syekh Mursyid mengatakan bahwa tasawuf ada di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk orang Islam dan seluruh manusia. Kata sejauh mana berarti jauh antara tasawuf dengan Islam. Jangankan jauh, dekat pun berarti jelas. Jauh, dekat pun itu berarti jelas jauh karena ada jarak. Jangankan jauh, dekat pun belum menempel. Kalau hanya menempel, bisa lepas. Tasawuf dengan Islam seperti kepala dengan badan, atau seperti gula dengan manisnya, atau seperti garam dengan asinnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, semua ilmu agama Islam tanpa ilmu tasawuf dianggap mati karena tiada ruhnya. Jadi tepat sekali julukan yang diberikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sebagaimana disebutkan yaitu penghidup agama dan pembunuh bid'ah.
Menurut Al-Ghazali radhiyallahu an qadasawasirah, hukum bertasawuf adalah fardu ain. Karena karena semua orang tidak lepas dari penyakit atau cacat hati kecuali para nabi alaihissalam. Karena fardu ain maka wajib pergi mencari ahlinya, walaupun harus melawan orang tua. Di antara penyakit hati adalah nafsu. Melawan hawa nafsu hukumnya fardu ain. Jika nafsu brutal itu datang tiba-tiba, tidak perlu minta izin dari siapapun. Nabi kita menyatakan perang besar atau jihadul akbar terhadap nafsu tersebut. Rasulullah bersabda, Roja'alna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadun nafs. Yang artinya kita semua telah pulang dari perang kecil menghadapi perang terbesar, yaitu hawa nafsu. Asyikh As-Sanusi berkata, nafsu di mana datang menyerang tiba-tiba, seperti halnya datang serangan musuh tiba-tiba. Wajib melawannya dan minta tolong untuk mengalahkannya, sekalipun harus melawan kedua orang tuanya bila mana mereka melarangnya. Yang harus bertasawuf itu siapa saja? Atau ada pertanyaan, siapa saja yang mesti bertasawuf? Syekh Mursyid menyampaikan, semua manusia yang beriman kepada Al-Quran, semuanya harus bertasawuf. Karena tasawuf ialah ajaran Al-Quran untuk membersihkan diri dari segala penyakit hati. Yang merasa dirinya berpenyakit, pasti datang ke dokter ahli penyakit tersebut. Orang yang suci, yang tidak berdosa, buat apa bertasawuf? Yang dibersihkan itu yang kotor. Tinggal pilih di antara dua. Kita termasuk orang yang suci dari kotoran atau yang kotor. Lalu mana yang terbaik? Merasa kotor atau merasa suci? Pasti jawabannya yang terbaik adalah merasa kotor. Padahal mau suci, mau kotor, yang penting bertasawuf. Itu dari tiga ilmu Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak dan jangan dipisahkan ketiga-tiganya. Hukumnya fardu ain. Yang dimaksud apa, Mak? Tiga macam ilmu pokok itu adalah ilmu tauhid atau akidah, ilmu fikih atau syariah, dan ilmu tasawuf. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pemberi hikmat ilmiah yang kemarin memberikan hikmat ilmiah di Manaqib Pusat di Sirna Rasa menyampaikan bahwa kesaksian dirinya bahwa Syekh Mursyid adalah benar-benar seorang mursyid yang dicari berkeliling seantero negeri mencari guru mursyid, guru pembimbing, guru rohani. Alhamdulillah dipertemukan dengan Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul.
Yang mulia Romo Kiai Haji Edi Sutisna Rasa dari Banten menyampaikan demikian. Dari sejak tahun 1996, beliau telah mengistiqomahkan, sering mengistiqomahkan di saat datang ke Suryalaya, selalu dilanjutkan datang ke Sirna Rasa. Dan kisah yang beliau sampaikan persis seperti banyak ikhwan-ikhwan yang ditunjukkan karomat-karomat atau karomah-karomah daripada Syekh Mursyid. Beliau menyampaikan bahwa baru kerentek dalam hati saja Syekh Mursyid langsung memberikan jawaban yang tepat seperti apa yang dikerentekan dalam hati. Seperti apa yang telah saya sampaikan beberapa waktu sebelumnya. Bahwa saya pribadi pun berkali-kali mendapatkan pengalaman rohaniyah yang tidak jauh yang disampaikan oleh Kiai Haji Edi Sutisna Rasa. Saya perjelas lagi. Di saat saya sedang menempuh perjalanan yang cukup panjang, mengendarai kendaraan sendirian di jalan tol, terbersit hati bahwa saya ingin menambah zikir saya dari la ilaha illallah dengan zikir tambahan akan saya perpanjang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di saat perjalanan saya menuju Jakarta, kurang lebihnya demikianlah. Menuju Jakarta, di jalan tol, terbersit. Lalu dari Jakarta pulang, datang ke Sirna Rasa. Setelah datang ke Sirna Rasa, datang kebetulan waktu sohbah. Dan kita langsung berbaul dengan jamaah, ikhwan, akhwat, semuanya berbaur. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid di saat sohbah. Lalu Syekh Mursyid mengawet atau memanggil. Di saat saya mendekati Syekh Mursyid langsung seperti mengelus atau menepuk pundak. Syekh Mursyid menyampaikan dengan jelas. Di saat baru ada terbersit dalam jiwa, dalam diri saya menyampaikan, dalam diri, dalam hati. Menyampaikan akan saya tambah dzikir la ilaha illallah yang terasa kurang. Dengan kalimat istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru terbersit. Belum sempat menyampaikan kepada Syekh Mursyid. Tiba-tiba Syekh Mursyid menepuk pundak sambil menyampaikan. Kalau istighfar itu memohon ampunan. Tapi kalau ini zikir, menunjuk sambil menunjuk ke dada sebelah kiri. Kalau zikir, juga sambil menunjuk. Itu adalah bersama ampunan. Disitulah saya terperanjat. Syekh Mursyid telah memberikan jawaban yang tepat, yang telak di saat kita belum mengucapkan. Dan ternyata hal tersebut itu dialami oleh banyak murid-murid daripada Syekh Mursyid. Sehingga muncullah semakin tambah keyakinan ini adalah Syekh Mursyid, penerus daripada Syekh Mursyid sebelumnya, yaitu Abah Anom. Bertambah lagi banyak karomah-karomah yang ditunjukkan dari Syekh Mursyid yang sekarang. Mungkin kalau diceritakan itu tidak cukup waktunya. Tapi kesimpulannya adalah siapapun
kalau mursyid kendaki untuk mendapatkan secuil daripada pertunjukan karomah daripada Syekh Mursyid, saya menyimpulkan itu untuk menambah keyakinan kita kepada Syekh Mursyid tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.